Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Sallallahu ilaha illallah wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Muhammad Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illal ladzina amanu wa amilus solihah wa dzikrullahil katsiran ala yahmadu. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah mengutus Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW, dengan membawa Al-Quran dan Al-Islam untuk dimenangkan atas semua agama dan aturan hidup yang ada, dan hanya Allah saja yang menjadi saksi atas kemenangan Islam dan umatnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan umumnya kepada kita semuanya kaum muslim wal mukmin yang senantiasa menjadikan Islam sebagai pedoman kehidupan dan yang senantiasa menjadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai qudwah, sebagai suri tauladan yang baik di dalam menjalani aktivitas keseharian kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia ini saya mendapatkan amanah dari Rihlah Student Indonesia untuk menyampaikan materi terkait dengan sejarah Islam di Cirebon begitu ya. Berkenaan dengan sejarah Islam, maka kalau kita merujuk kepada sumber-sumber literatur klasik ya, sumber-sumber tradisional ya yang ada di Tatar Sunda ya, khususnya yang ada di Cirebon, seperti naskah Wangsakerta atau kemudian naskah Carita Purwaka Carubanagari ataupun Babad Cirebon, ataupun termasuk juga di dalamnya adalah Siksa Kandaang Persian, maka kita akan mengetahui ya dari sumber-sumber tradisional yang ada bahwa sejarah masuknya Islam ke Cirebon, kemudian tersebar luas sampai kemudian tumbuh kembangnya, maka kita akan mengetahui bahwa Islam mulai masuk ke wilayah Cirebon itu semenjak abad ke-12 ya, kemudian mengemuka bahkan kemudian sampai terbentuk peradaban dengan adanya Kesultanan Islam ya, itu semenjak abad ke-14 dan 15 Miladiyah begitu. Dan kalau kemudian kita juga tahu bahwa ada kerajaan Sunda ya, baik itu Pakuan, kemudian Pajajaran, Galuh, sampai kemudian kerajaan Kawali itu runtuh ya pada abad ke-16, maka sesungguhnya bukan karena Islam dan umat Islam yang meruntuhkan atau menghancurkan peradaban kerajaan Sunda terdahulu gitu, tapi karena memang kerajaan-kerajaan peninggalan kerajaan Sunda itu memang sudah waktunya untuk runtuh gitu, karena ada konflik di tengah-tengah para penguasa Sunda sendiri, sekaligus juga di dalam tata kelola pemerintahan kekuasaan ketatanegaraan yang ada di kerajaan Sunda itu, baik itu yang ada di Galuh atau Pajajaran ataupun yang ada di Kawali, itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahannya, hingga pada abad ke-16 itulah kerajaan Sunda terakhir itu ya runtuh gitu. Jadi kalau diperhatikan lebih lanjut ya terkait dengan naskah-naskah sejarah Islam yang ada di Tatar Sunda ataupun di Jawa Dwipa, lebih khususnya yang ada di Cirebon, maka kalau kita telusuri jauh lebih ke belakang, maka sesungguhnya peradaban ya yang ada di Tatar Sunda, di tanah Parahyangan ya, itu ini juga tidak lepas dari peradaban-peradaban yang ada di luar Pulau Jawa, peradaban-peradaban umat manusia yang ada di luar Nusantara, peradaban umat manusia yang ada di dunia pada umumnya. Contohnya kalau kita perhatikan lebih lanjut ya, pada tahun sekira 330 sebelum Masehi ya, artinya apa? Artinya kurang lebih ya 9 abad atau 900 tahun sebelum Islam itu lahir di Jazirah Arabia.
itu ternyata ada salah satu di antara penguasa penerus kekuasaan Alexander the Great yang ada di kota pelabuhan Alexandria yang namanya adalah Jenderal Claudius Ptolemus. Nah, Jenderal Claudius Ptolemus inilah yang kemudian mendirikan dinasti Ptolemy. Nah, ternyata dalam catatan peradaban kerajaan dinasti Ptolemy yang ada di wilayah Mesir, ya, mereka menyatakan bahwasanya ya peradaban dinasti Ptolemy itu sudah melangsungkan terkait dengan perniagaan batu mulia dengan negeri Agrippa. Negeri Agrippa itu dikatakan adalah negeri yang paling jauh di ujung timur dunia, dikatakan demikian. Nah, di ujung timur dunia itulah negeri kita. Dan Agrippa dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Helenistik itu, bahwa Agrippa itu maknanya adalah silver atau perak dalam bahasa kita, dan dalam bahasa di Tatar Sunda itu adalah salaka. Ya, maknanya adalah Salaka Negara. Dan dalam catatan sejarah ya orang-orang Sunda dikatakan bahwa kerajaan tertua yang ada di Tatar Sunda itu ternyata bukan Tarumanagara ya. Yang penguasa terbesarnya itu adalah Purnawarman begitu. Ternyata kalau ditelusuri lebih lanjut, ternyata ada kerajaan yang jauh lebih klasik, jauh lebih tua dari kerajaan Tarumanagara, yaitu kerajaan Salaka Negara. Anu diwangun gitu ya, yang dibangun oleh Akitirem. Akitirem itu kemudian memiliki seorang putri yang dinikahi oleh raja dari Hindustan yang namanya adalah Dewa Warman. Maka kemudian Salaka Negara sepeninggal Akitirem itu diteruskan oleh menantunya ya, yang namanya adalah Prabu Dewa Warman. Maka ternyata kalau ditelusuri dalam rekam jejak sejarah yang ada, melalui perantaran Akitirem dan Dewa Warman inilah mereka mengadakan kontak niaga menjual begitu ya, atau mengekspor batu mulia berupa perak atau salaka atau Agrippa dalam bahasa Yunani itu ke negeri orang-orang yang dikuasai oleh peradaban Helenistik, yang itu di wilayah Mesir ketika Jenderal Claudius Ptolemus mendirikan diri Ptolemy, yang di sana anak keturunannya itu berniaga batu perak dari Tatar Sunda begitu. Jadi dalam konteks ini kemudian ya sekira ya 600 sampai 700 tahunan gitu ya sebelum Islam itu muncul, orang-orang Arab Mesir yang dikuasai oleh orang-orang Yunani dinasti Ptolemy itu sudah mengadakan kontak niaga dengan orang-orang Sunda begitu. Dan ini juga yang kemudian diantaranya dikutip oleh oleh seorang budayawan dari Betawi ya, Pak Ridwan Saidi, yang menyatakan bahwa orang Mesir ya di bawah kekuasaan dinasti Ptolemy pun sudah mengadakan kontak niaga dengan orang-orang di wilayah Salaka Negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kita harus kemudian menelusuri juga apa yang kemudian ditunaikan, dilaksanakan oleh Rasulullah SAW ketika mengemban dakwah Islam ilal alam, mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Ya, itu tercatat sebagaimana yang dinyatakan oleh Muhammad bin Hisham di dalam kitab Sirah Nabawiyah Ibnul Hisham, bahwasanya pada tahun 628 Masehi Rasulullah SAW itu mengutus duta-duta dakwahnya ke seluruh penjuru dunia, dakwah ilal alam, demi untuk melangsungkan ya apa yang kita ketahui dalam Al-Qur'anul Karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak aku utus engkau Muhammad terkecuali sebagai keselamatan bagi seluruh sekalian alam. Yang mananya apa? Diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk mengemban risalah Al-Quran, risalah kenabiannya, ya, risalah Islam ke seluruh penjuru dunia, untuk mengislamkan seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam itu kemudian harus ada dalam naungan Islam. Dan itu memang tugas kenabian Rasulullah SAW. Kemudian juga kalau diperhatikan lebih lanjut terkait dengan persoalan bahwasanya pada tahun 628 Masehi tadi Rasulullah SAW itu mengutus para sahabatnya, duta-duta dakwahnya ke seluruh penjuru dunia.
Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus ya sosok sahabat yang namanya Dihya Khalifah Al-Kalbi untuk menuju kota Konstantinopel untuk bertemu dengan Kaisar Heraklius, the Great Herakles di ibu kota Romawi Bizantium. Kemudian juga mengutus ya Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ya untuk apa? Untuk menemui Kisra ya yang kita kenal sebagai Ibni Anushirwan Sahansah ya. Ya, ada yang menyatakan juga bahwa Ibni Anushirwan Sahansah ini adalah seorang Kisra Persia, penguasa di wilayah ibu kota Persia Madain, ditemui oleh Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Kemudian juga ada sahabat Nabi yang namanya adalah Amru bin Abi Umayyah untuk menemui Raja Najasyi, penguasa di wilayah Habasyah, Ethiopia, ya Somalia begitu. Kemudian juga ada sahabat Nabi yang namanya adalah Khatib bin Abi Balqa'ah untuk menemui Raja Al-Maukukis di wilayah Mesir, orang-orang Bani Kinanah dan Bani Qibtid. Ya, kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengutus sahabat Nabi yang lain, yang namanya itu adalah ya sosok yang kita kenal sebagai Kusyam bin Abbas bin Abdul Muthalib. Beliau ini adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai sahabat Nabi sekaligus juga sepupu beliau yang diutus oleh Rasulullah menempuh satu perjalanan menuju ya negeri yang kita kenal sebagai wilayah Samarkand atau wilayah orang-orang yang ada di Asia Tengah, orang-orang Uzbekistan, orang-orang Tajikistan, orang-orang Mongol, orang-orang Tatar begitu. Dan ternyata ada sahabat Nabi juga, salah seorang yang terbiasa untuk berniaga, kemudian juga terbiasa untuk menjadi petani, terbiasa juga untuk menjadi apa namanya tuh juru kebun ya, kemudian juga terbiasa untuk menggembalakan ternak. Beliau ini namanya adalah sosok yang cukup familiar juga di antara kita. Beliau ini namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu diutus oleh Rasulullah SAW menuju negeri Al-Fansur. Al-Fansur itu adalah negeri yang kita kenal sebagai Kepulauan Sumatera, yang di situ ada pelabuhan Barus. Dan pelabuhan Barus sudah sekian lama, sekian abad lamanya, sudah diketahui sebagai penghasil satu-satunya wilayah penghasil kapur Barus untuk mengawetkan mumi para Fir'aun. Bahkan Jenderal Claudius Ptolemus mengakui bahwa dulu kala para Firaun penguasa Mesir itu sebelum mereka kemudian dikebumikan, ketika mereka wafat, maka mereka kemudian dibalsem, dimumikan dengan salah satu bagian untuk mencampurnya itu adalah dengan mendatangkan kapur dari negeri Barosai. Barosai itu adalah negeri Barus ya, dan orang-orang Arab menyebut Barus itu dengan Pelabuhan Al-Fansur begitu. Maka kalau kita perhatikan lebih lanjut, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam At-Tabari dalam kitab Tarikh Islam, pada tahun 628 Miladiyah tadi sudah ada delegasi yang tiba di wilayah yang kita kenal sebagai Nusantara atau dikenal sebagai Al-Fansur, dan pada waktu itu ternyata Abdullah bin Mas'ud itu tidak datang sendirian, tapi mengarungi samudra ya dengan membawa salah satu suku bangsa Arab di Jazirah Arab yang namanya suku Ta'syih. Dan begitu Abdullah bin Mas'ud tiba di wilayah Syamatirah, Kepulauan Sumatera, dan kemudian berdakwah di wilayah Al-Fansur, orang-orang suku Ta'syih itu menyebar ya, bukan hanya di pelabuhan Barus, bukan hanya di pelabuhan Al-Fansur, tapi menyebar ke pesisir barat Kepulauan Sumatera, pesisir utara Kepulauan Sumatera, bahkan sampai kemudian ke pesisir barat dan pesisir utara Kepulauan Jawa Dwipa. Dan ini juga yang kemudian diakui oleh salah seorang bahariawan atau yang kita kenal sebagai Laksamana Ixing. Ixing itu adalah seorang bahariawan dari negeri Tiongkok pada masa dinasti Tang yang berkuasa semenjak abad ke-6 sampai abad ke-8 atau 9 Masehi. Dan pada waktu itu Laksamana Ixing mengarungi samudra menuju negeri kita, ya baik itu ke Kepulauan Sumatera dan juga ke Kepulauan Jawa Dwipa. Ternyata orang-orang Tiongkok di bawah dinasti Tang tadi, di bawah Laksamana Laut
Xing tadi, seorang bahariawan dari Tiongkok, pernah bertemu dengan orang-orang yang mereka sebutkan sebagai orang-orang Takche. Takche itu penyebutan ya orang-orang Tiongkok, orang-orang Cina dinasti Tang kepada orang-orang suku Takshe dari ya Jazirah Arabia. Bahkan orang-orang Tiongkok tadi dari dinasti Tang tadi yang dibawa oleh bahariawan Xing tadi menyebut wilayah Palembang dengan Polingpang begitu. Kemudian menyebut suku Takshe dengan Takche, menyebut negeri Tarumanagara, menyebut dengan Taruma itu adalah Talamo. Kemudian menyebut negeri Kalingga ya di Jawa Tengah, mereka menyebutnya sebagai negeri Holing begitu. Ini menunjukkan bahwa orang-orang dinasti Tang itu sudah bertemu dengan orang-orang suku Takshe yang sebelumnya dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Jadi ternyata orang-orang Arab yang dibawa oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an itu yaitu orang-orang suku Takshe sudah sampai ke Tarumanagara, sudah sampai juga ke wilayah Kalingga. Tarumanagara itu di Tatar Sunda dan Kalingga itu adalah kerajaan yang ada di Jawa Tengah. Artinya apa? Bukan hal yang tidak mungkin. Dari Tarumanagara ke Kalingga tentu melalui pelabuhan Muara Jati, melalui pelabuhan Cirebon. Nah, otomatis orang-orang suku Taksih pun ketika berlabuh tidak mungkin mereka itu berdiam diri, tentu mereka memperkenalkan Islam, menyampaikan dakwah kepada kalangan orang-orang yang ada di kalangan Bumi Putra di Cirebon. Nah, jadi dalam konteks inilah kemudian kalau merujuk kepada naskah-naskah berbahasa Arab di dalam tarikh Islam yang dinyatakan oleh Imam At-Tabari pada tahun 628 Masehi itu, dakwah Islam sudah sampai ke negeri Timur Jauh atau Arabiliyah, wilayah kepulauan Nusantara saat ini. Nah, itu kalau kita melacak kepada sumber-sumber ya penulisan dari naskah-naskah klasik ya dari peradaban umat Islam. Nah, kemudian kalau kita melacak dari sumber-sumber literatur klasik yang ada di negeri kita, khususnya yang ada di Tatar Sunda, di Tanah Parahyangan, seperti misalkan yang kita lacak dari Carita Purwaka Carubanagari, maka kalau diperhatikan lebih lanjut ya, Islam masuk ke Tatar Sunda, Islam masuk ke Cirebon ya, itu bermula ketika apa? Ketika ada sosok ya, seorang alim ulama ya yang dikenal sebagai Syekh Nurjati ya, yang membawa 12 orang muridnya ya, untuk apa? Untuk berdakwah di pelabuhan Muara Jati Cirebon ya, pada abad ke ya 13-14-an. Ini kalau diperhatikan lebih lanjut ya sekira tahun 1300-an sekian begitu. Syekh Nurjati ini adalah sosok yang kemudian dikenal sebagai seorang ulama dari Persia. Bahkan kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut ya, cerita ini kemudian dikisahkan di dalam naskah klasik ya yang ada di Cirebon yang kita kenal sebagai Carita Purwaka Carubanagari begitu. Jadi Syekh Nurjati itu ya bersama 12 orang muridnya dari Persia itu untuk berdakwah dan juga membangun Ma'had Islam, Ma'had Al-Quran atau kita kenal sebagai pesantren kalau dalam konteks saat ini mah. Itu dari Carita Purwaka Carubanagari terkait dengan keberadaan dari sosok yang dikenal sebagai Syekh Nurjati yang berdakwah di pelabuhan Muara Jati Cirebon. Kemudian yang kedua ya, dalam naskah klasik yang lainnya yang ada di Tatar Sunda, khususnya yang ada di Cirebon, kita juga mengenal sosok yang dikenal sebagai Syekh Hasanuddin ya. Syekh Hasanuddin itu ya tercatat dalam catatan sejarah itu lebih dikenal sebagai Syekh Qura ya, berasal dari Ummul Qura. Ummul Qura itu adalah penyebutan kota Mekah sebagaimana yang kemudian lazim ya dikatakan oleh para fuqaha, ahli-ahli ilmu fikih. Karena apa? Ummul Qura artinya apa? Gerbang ini artinya adalah ibu dari Al-Qur'an, ibu dari kandungan isi Alkitab, Al-Quranul Karim begitu. Makanya kemudian sosok yang dikenal sebagai Maulana Hasanuddin atau Syekh Hasanuddin tadi lebih lazim di kalangan orang-orang Sunda lebih dikenal sebagai Syekh Qura. Ya, dalam catatan sejarah orang Sunda ini dikatakan bahwa Syekh Qura itu awalnya berasal dari kota Mekah atau Ummul Qura tadi, dan beliau lazim dikatakan berasal dari Gujarat katanya. Ya, dan datang bersama
sosok yang dikenal sebagai laksamana laut terbesar pada masa peradaban dinasti Ming di wilayah Cina, yaitu laksamana laut Cheng Ho atau Zheng He begitu. Jadi beliau dikatakan bahwa Syekh Qura itu ya berasal dari Ummul Qura Mekah, kemudian juga bahkan dikatakan dari Gujarat. Kenapa dikatakan dari Gujarat? Karena beliau singgah dulu di Gujarat, pelabuhan terdekat dari Jazirah Arabia, sebelum tiba di pelabuhan yang ada di Tatar Sunda atau di Jawa Dwipa. Jadi kalau dari Mekah menuju Nusantara, wilayah paling tengah itu adalah wilayah Hindia Barat. Wilayah Hindia Barat itu kota pelabuhan tempat ya mendarat untuk ganti pakaian, untuk ganti perbekalan, maka di tengah-tengah itu adalah yang kita kenal sebagai wilayah Gujarat. Nah, kemudian dalam catatan sejarah yang sama pula, Syekh Qura atau Syekh Hasanuddin tadi atau Maulana Hasanuddin itu dikatakan pula bahwa beliau itu ya berasal pula dari Champa. Ya, wilayah Champa itu ada dua pengertian. Champa yang dimaksud itu wilayah Champa yang ada di Kamboja, Vietnam, atau Champa yang dimaksud itu adalah wilayah Lok Jempa. Lok Jempa itu adalah wilayah satu tempat yang ada di pesisir utara Kepulauan Sumatera atau di atas wilayah Aceh begitu. Jadi di wilayah Aceh itu ada yang namanya Lok Jempa, tempat di mana orang bersua, tempat di mana orang berjumpa, yaitu apa? Kota pelabuhan begitu. Jadi otomatis ya dalam konteks ini bisa dipahami bahwa Maulana Hasanuddin atau Syekh Hasanuddin dari Mekah tadi berlayar mengarungi samudra, singgah dulu di Gujarat, kemudian juga singgah pula di wilayah Lok Jempa, wilayah Aceh Utara sebelum tiba di wilayah Cirebon atau sebelum tiba di pelabuhan-pelabuhan yang ada di pesisir utara Kepulauan Jawa Dwipa atau yang kita kenal sebagai wilayah Tatar Sunda saat ini. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, Syekh Qura ini atau Maulana Hasanuddin ini menikahi salah seorang putri Sunda yang namanya adalah Nyi Mas Ratna Sondari begitu. Dan pada periode berikutnya, Syekh Qura ini memiliki salah seorang di antara anak keturunan, atau juga ada yang menyatakan bukan anak keturunannya, tapi santriwatinya, namanya adalah Nyi Mas Subang Larang. Nah, Nyi Mas Subang Larang ini pada periode berikutnya dinikahi oleh penguasa Galuh, ya, yang kita kenal sebagai Prabu Wangi Pamanah Rasa. Dari pernikahan antara Nyi Mas Subang Larang dengan ya Prabu Wangi Pamanah Rasa itu punya anak 3 orang. Anak yang pertama itu adalah Raden Mas Cakrabuana ya atau Pangeran Cakrabuana Walang Sungsang. Kemudian yang kedua itu adalah Nyi Mas Rara Santang dan yang ketiga itu adalah Ki Hyang Santang. Nah, pada periode berikutnya kita ketahui bahwa 2 orang anak pertama dari hasil pernikahan Nyi Mas Subang Larang dan juga ya Prabu Wangi Pamanah Rasa tadi, Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang dan adiknya Nyi Mas Rara Santang itu setelah tiba ya di wilayah yang kita kenal sebagai wilayah Ciamis, Kerajaan Galuh tadi, merasa ya untuk belajar Islam itu serba ada keterbatasan. Oleh karena itu meminta izin kepada Prabu Wangi ayahandanya dan juga meminta izin kepada ibunya Nyi Mas Subang Larang untuk belajar menambah ilmu Islam dengan belajar ke ya Syekh Qura kepada Maulana Hasanuddin begitu. Nah, kemudian juga bukan hanya itu, ya akhirnya mereka diizinkan untuk belajarnya itu kepada Syekh Nurjati di mana di wilayah Pelabuhan Muara Jati, ya di bawah gunung di lereng Gunung Jati. Maka pada periode berikutnya setelah mereka belajar sungguh-sungguh di dalam pondok pesantren ya di Pelabuhan Muara Jati yang dipimpin oleh Syekh Nurjati tadi, maka kedua orang anak Prabu Wangi tadi, baik itu Raden Mas Walang Sungsang Pangeran Cakrabuana dan Nyi Mas Rara Santang, itu meminta izin juga untuk meneruskan kajiannya langsung di Ummul Qura di kota Mekah sambil menunaikan ibadah haji. Dan ketika
selesai menunaikan ibadah haji itu ternyata Nyi Mas Rara Santang itu menemukan jodohnya. Jodohnya itulah seorang penguasa Mesir yang namanya adalah Syarif Abdullah. Ya, panjangnya adalah Syarif Abdullah Ummatuddin Al-Han. Seorang syarif yang nasabnya nyambung langsung kepada Imam Hussein bin Ali bin Abi Thalib, ya, dan juga nyambung kepada kakeknya yang kita kenal sebagai Rasulullah Muhammad SAW. Nah, hasil dari pernikahan antara ya Syarif Abdullah Ummatuddin Al-Han dengan Nyi Mas Rara Santang binti Prabu Wangi Pamanah Rasa, maka lahirlah dua orang anak laki-laki. Yang pertama adalah Syarif Hidayatullah dan yang kedua itu adalah Syarif Nurullah. Ya, Syarif Hidayatullah itu dibawa pulang oleh paman beliau atau oleh uwak beliau, yaitu Pangeran Cakrabuana Raden Mas Walang Sungsang, menuju kembali ke Cirebon, menuju kembali ke Pelabuhan Muara Jati untuk berdakwah. Sedangkan Syarif Nurullah itu menjadi raja penguasa, menjadi sultan di wilayah Ismailiyah Mesir. Sedangkan Syarif Hidayatullah pada perkembangan berikutnya dinikahkan oleh Raden Mas Walang Sungsang Pangeran Cakrabuana dengan ya putrinya, yaitu Nyi Mas Pakungwati. Dan pada periode berikutnya kita tahu ya Syarif Hidayatullah ini menggantikan kedudukan mertuanya sekaligus juga uaknya sebagai pemimpin, sebagai kuwu di wilayah Pelabuhan Muara Jati. Dan kita tahu Syarif Hidayatullah inilah yang pada berikutnya menjadi juru dakwah di lereng Gunung Jati, Pelabuhan Muara Jati, hingga lebih dikenal sebagai Susuhunan Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati. Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, ya beliau juga membangun ya satu wilayah yang kita kenal sebagai tempat atau istananya itu Keraton Pakungwati, ya, Pakungwati. Pakungwati itu adalah nama istrinya, Nyi Mas Pakungwati, begitu. Dan kalau diperhatikan pada periode berikutnya, pada tahun 1479, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu memproklamirkan berdirinya kerajaan Islam pertama yang ada di Tatar Sunda, kerajaan Islam pertama yang ada di wilayah Cirebon, yang kita kenal sebagai Kesultanan Cirebon. Wilayahnya membentang dari ya pusat kotanya di Cirebon, kemudian meluas sampai ke arah timur wilayah Tegal, ya Kuningan, ya kemudian juga wilayah-wilayah Jawa Tengah agak ke sebelah barat, sampai wilayahnya meluas sampai ke wilayah yang kita kenal sebagai Banten. Bahkan salah seorang di antara penguasa Banten di sana itu ya menikahkan putrinya Nyi Mas Kaunganten kepada Syarif Hidayatullah, punya anak namanya adalah ya Raden Mas Sabah Kingkin, yang pada berikutnya lebih dikenal sebagai Sultan Hasanuddin, penguasa dari ya kerajaan Banten yang pertama, begitu. Anak keturunan dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dan prestasi terbesar dari Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu diantaranya dengan apa? Memerintahkan ya salah seorang di antara menantunya yang juga merupakan panglima perang dari kerajaan Islam Demak yang kita kenal sebagai Fatahillah atau Faletehan, yang pada waktu itu menggempur kedudukan ya Pelabuhan Sunda Kalapa yang dikuasai oleh orang-orang Portugis dan berhasil mengusir mereka pada tanggal 22 Juni tahun 1527 bertepatan dengan bulan Ramadan pada waktu itu. Hingga kemenangan itu lebih dikenal sebagai Fathan Mubinan, kemenangan yang gilang gemilang, dan diterjemahkan ya kota yang gilang gemilang tadi menjadi kota ya yang berjaya atau Jayakarta ya. Makanya kemudian pada tanggal 22 Juni itu lebih kita kenal sebagai hari lahir ibu kota Jakarta, dan pada waktu itu merupakan hari pembebasan wilayah Pelabuhan Sunda Kalapa dari penjajahan orang-orang Portugis ya. Allahu a'lam bishawab ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu di antara pembuka untuk diskusi lebih lanjut.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.